Halo Sobat Basalam, selamat datang kembali dalam podcast Basalam, bercerita santai ala mahasiswa. Podcast yang menghadirkan cerita inspiratif, pengalaman menarik dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Citra Bangsa. Nah, pada episode Basalam kali ini kita akan mengupas tuntas melalui tema Behind the Whistle, cerita di balik Himavi Cup 2. Tentu saja di sini kita tidak mengobrol sendiri. Kita menghadirkan dua narasumber hebat kita yang dimana sebagai partner terpenting dalam penyelenggaraan Himavi Cup 2 ini. Langsung saja kepada kakak narasumber, waktu dan kesempatan saya persilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih Seren. Halo semuanya, saya Alfa Niliu, biasanya dipanggil Alfa. Saya Ketua Himpunan Farmasi tahun 2025-2026. Untuk di Himavi Cup 2, saya sebagai penanggung jawab sekaligus anggota dari keamanan. Halo semuanya, perkenalkan saya Apriwani Elsa M. Lalisuk, biasa dipanggil Elsa. Saya dari angkatan tahun 2023, kemudian jabatan saya di kepanitiaan ini saya sebagai sekretaris. Oke, terima kasih karena sudah memperkenalkan diri. Baik, kita memasuki obrolan inti kita. Tentu saja karena tadi kita membahasnya tentang kupas tuntas ya Kak, bagaimana cerita di balik Himavi Cup 2 ini. Jadi pertama-tama itu saya mengarah kepada kakak ketua himpunan, kira-kira bagaimana sih awal mula penyelenggaraan Himavi Cup 2 ini, atau bagaimana sih sampai tercetusnya ide adanya Himavi Cup 2 ini? Oke, baik, terima kasih Seren. Ya. Jadi awal mulanya sebenarnya kalau bicara tentang Himavi Cup 2, artinya ada Himavi Cup 1, ya kan? Oke, Jadi Himavi Cup 2 sebenarnya adalah turunan dari Himavi Cup sebelumnya. Jadi waktu kakak-kakak yang terdahulu, mereka adakan Himavi Cup. Tapi waktu di mereka itu fokusnya itu cuman di fakultas kesehatan. Iya. Ya. Kalau di kita itu yang baru adalah seluruh mahasiswa di Kota Kupang. Jadi kenapa dicetuskan, kenapa kita kepikiran untuk buka umum? Karena memang awalnya itu adalah kita tuh pengen punya hubungan yang lebih luas lagi. Kita mau kerjasama lebih lagi dengan universitas-universitas yang luar. Kita pengen bangun kolaborasi dengan kampus yang luar. Kita pengen untuk punya lebih ke punya hubungan lah dengan anak-anak dari kampus, bukan hanya UCB saja, bukan hanya tentang anak fakultas kesehatan, kita ketemu dengan anak bidan, anak perawat, anak farmasi saja, tapi kita juga pengen ketemu dengan anak-anak dari kampus lain, yang dari teknika, dari Muhammadiyah, dari mana ya? Dari Poltekkes, dari Undana dan lain sebagainya. Itu memang tujuan awalnya karena kita pengen berjumpa dengan mereka. Bagus sekali, sepakat sih dengan Kak Alfa untuk menjalin menjalin silaturahmi, menjalin interaksi dengan kampus lain. Iya. Oke. Kalau kira-kira apa sih tujuannya dari penyelenggaraan Himavi Cup 2 ini? Kalau tadi Kak Alfa sudah menjawab untuk menjalin interaksi dengan kampus luar, lalu tujuannya apa? Bagi kepanitiaan atau bagi sesama mahasiswa dari penyelenggaraan kegiatan ini? Ini ya, kalau tujuan ya kan, saya bilang kita tuh pengen kayak kita tuh bukan hanya kenal kita saja, ya. Kalau kita tidak hanya pengen farmasi saja, tapi ada orang-orang di luar sana yang kita harus tahu. Ya, maksudnya betul. Kayak dari prodi ini mungkin kalau kita ke depan kalau kerja dan lain sebagainya sebagai farmasis, kita juga butuh orang-orang dari ini ternyata saya kenal nih waktu Himavi Cup kemarin, saya ketemu kakak ini, ternyata dia kerja di sini nih, ternyata pikiran kami tuh luas ya, kami tuh sudah di depan sana, tujuannya sudah ke depan, jadi ketemu dengan orang ini, kayak gitulah. Oke. Lalu mengapa sih kepikiran kalau buat Himavi Cup 2 ini harus pertandingan futsal? Kenapa tidak memilih pertandingan lain dari sekian banyak jenis pertandingan kan? Kenapa kepikirannya ke futsal sama badminton? Mungkin kakak sekretaris bisa sedikit spill ya bagaimana terkait dengan pemilihan pertandingan itu harus futsal sama badminton. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi pertandingan kami ini kami buka untuk futsal dan juga badminton. Nah kenapa? Karena kita tahu bahwa kampus-kampus di luar sana dan juga di UCB sendiri itu bakatnya teman-teman itu futsal.
Dan juga kita lihat bahwa peminatan kebanyakan itu adalah futsal. Nah, itu menjadi keuntungan dari kami panitia supaya kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dengan peminatan yang pas juga, Kak. Mungkin karena salah satunya adalah karena kita kan anak farmasi, Iya, ya kita kan betul. tiap hari lihat apa namanya alat praktikum, tiap hari kita lihat materi, lihat laporan, lihat hal-hal yang ya lebih ke akademik. Mungkin karena ini juga salah satu hal yang mungkin bisa refleksi, Ya, refreshing refreshing gitu. juga Oke. ya otak kita ya. Betul. Oke, sesuai dengan tema pembahasan kita, yaitu Behind the Whistle, yang dimana bagaimana cerita di balik layar dari penyelenggaraan kegiatan Himafi ini. Boleh dong kakak ceritakan bagaimana sih cerita di balik layar kegiatan ini yang mungkin belum diketahui baik oleh penonton maupun oleh panitia, oleh para peserta. Baik, Kak. Kita mulai dari persiapan dulu ya kali, Kak. Iya. Nah, persiapan kami itu sudah direncanakan dari tahun lalu sebenarnya. Tapi untuk persiapannya sendiri kami mulai merekrut kepanitiaan itu di bulan Februari. Nah, di bulan Februari setelah kita merekrut kepanitiaan, kita sudah mulai adakan rapat begitu, Kak. Iya. Jadi selama itu juga kita sudah membuat surat menyurat, proposal, dan puji Tuhan terjadi pelaksanaannya di tanggal 20 Juni kemarin, Kak. Nah, untuk persiapan ini bagi kami mungkin suatu hal yang sangat bisa dibilang keren sih, Kak. Kalau Iya, dari kami sangat setuju. mengapresiasi ini, Kak, karena kan kami membuka umum nih, Kak. Pertama kali ya. Pertama kali juga ini, Kak. Jadi kami itu jujur di event ini kami modalnya itu hanya berani. Iya. Dan beriman sih. Iya. Waduh, iya sih, betul. Berani dan beriman. Nah, karena keberanian kami itu banyak sekali ada tantangan, hambatan yang muncul pas kita persiapan dan sampai kita kegiatan, Kak. Tapi itu semua bukan menjadi membuat kami bisa down atau bagaimana, Kak, tapi kami tetap memberanikan Gas, diri begitu. untuk terus berjalan dan puji Tuhan kegiatannya berlangsung dengan baik, Kak. Oke, karena kakak tadi sudah sempat mention ada tantangan yang kakak hadapi selama Iya, Kak. menjadi panitia dalam kegiatan Himafi ini. Boleh dong kakak ceritakan apa saja sih tantangan terbesar yang kakak panitia hadapi selama kegiatan Himafi ini? Silakan Kak. Baik, Kak. Aduh, kalau tantangan sendiri ya, Kak, Iya. jujur karena ini kita memberanikan diri untuk membuka umum ya, Kak. Jadi antara pengalaman dan juga yang lain-lain itu kita betul-betul perdana, Kak. Oh ya. Betul. Jadi kalau dibilang tantangan terberat itu ada salah satu, Kak. Nah, itu adalah tempat pemilihan lokasi kami. Nah, pemilihan lokasi kami itu membuat kami kan pertama nih, Kak, jadi belum mengetahui semua tentang segala bentuk anggaran ataupun apapun yang terjadi. Nah, lokasi kami ini menjadi sasaran empuk lah bagi kami. Jadi pas kita memilih lokasi ini, ternyata anggarannya itu di luar ekspektasi kami, Kak. Jadi betul-betul di situ kami kayak merasa, waduh, Merasa agak down. kurang dana atau? Ya, begitu. Oke. Nah, jadi pas kita seharusnya dari awal itu kita harus mengecek segala macam tentang anggaran begitu, Kak. Iya. Nah, pas sudah kepilih itu sudah tidak bisa untuk kita ubah. Jadi itu sudah menjadi tantangan terbesar kita, tapi semua itu bisa berjalan karena kita berani, Kak. Jadi pas kita mengetahui tantangan itu yang tadi Kak sempat mention, Iya. dana kita Iya, itu betul. Dana yang jadi paling ini sih. dana yang paling besar itu, jadi mungkin kami sempat banyak mencari sponsorship dan ternyata banyak sekali yang mau bekerja sama dengan kami dan semua masalahnya kami selesaikan dengan baik, Kak. Oke, puji Tuhan ya Kak. Iya. Jadi walaupun awal-awal merasa kurang dana, tapi
puji Tuhannya bisa dapat sponsor dan lain-lain sehingga bisa memenuhi kita punya kebutuhan Iya, ya. betul, Kak. Oke, memang itu sudah menjadi masalah utama kalau dalam sebuah organisasi sih. Iya. Oke. Ini kan ini baru kan. Misalkan Iya. kalau sudah perkalukan tahun lalu seperti yang saya sebutkan tadi, Iya. kalau tahun lalu kan cuman fakultas. Kalau kan yang ini umum, betul-betul umum, Iya. yang Iya. kita tidak pernah tahu proposalnya gambarnya untuk ini futsalnya gimana, terus dananya kita cuman kira-kira ini apa segala macam, terus apa-apa saja yang harus dipersiapkan, butuh panitia berapa banyak apa segala macam, itu kan betul-betul baru. Iya kan? Kalau Iya. misalkan sudah pernah tahun lalu, kita juga pakai template, Iya. gampang-gampang saja. Iya. Kita saja bingung ya, Elsa, yang di bagian Dinkes sama kepolisian, itu Iya. kan kita juga bingung. Kenapa ada anggaran dari sini begitu? Iya, anggaran Wow. dari Dinkes, anggaran dari kepolisian. Mungkin karena tingkatannya ini ya, tingkatannya Umum, sudah ya. di atas ya. Iya. Jadi kita harus banyak bermain di segi itu, bagian bidang kesehatan, Dinkes, kepolisian, bahkan wasit saja itu tidak sembarang wasit yang kita pilih ya. Masih Kita- terpilih ya, Kak? Ya, tidak sembarangan. Hebat. Itu dari mana ya? Dari bagian mana ya? Dari itu kemarin tuh dari pusatnya GOR. Jadi GOR yang memilih Iya. wasit yang terpercaya, Wow. Kak, yang berlisensi, Kak. Ya, itu. Jadi itu wasitnya sudah include sekalian dengan tempat kegiatan atau? Iya, Kak. Tapi harganya beda. Maksudnya Oh, kalau yang harganya masing-masing, yang Kak. wasit itu beda-beda. Itu dari apa ya? Pokoknya bagian-bagian olahraga lah kayak gitu. Oh. Heeh. Oke. Lupa namanya apa ya? Harusnya kita Apa ingat. itu? Itu yang untuk futsal punya yang di GOR itu. Cuman saya lupa sih. Iya, iya. Oke. Lalu kalau dari POV kakak sebagai ketua himpunan nih, kira-kira bagaimana sih cara kakak untuk menjaga solidaritas dalam kepanitiaan sehingga kegiatan Himafi ini dapat berjalan dengan lancar? Oke. Kalau dari himpunan sendiri harusnya ketua panitia di sini ya. Kebetulan Iya. ketua panitia nggak ada dan Elsa Iya, yang ada. Ya, ini memang khusus untuk ketua himpunan. Ya betul. Nah kalau dari saya sendiri tidak banyak yang saya buat ya. Mungkin Iya. kebanyakan saya lebih arahkan kayak ketua panitia gini-gini apa Oke. segala macam. Jadi mungkin cara saya harusnya ini ya, saya bingung jawab karena kebanyakan saya arahkannya di ketua panitia dan ketua panitia yang untuk urusan panitia kepanitiaan gitu. Nah, Lalu kan walaupun di ketua panitia nih arahkannya, tapi maksudnya bagaimana sih kakak itu memberi arahannya sehingga kepanitiaan ini tidak terpecah belah, walaupun tadinya ada tantangan, ada sedikit Iya. problem mungkin dalam kepanitiaannya, tapi kepanitiaan tetap berjalan dengan lancar begitu, tetap solidaritas ya. sesama panitia. Itu bagaimana sih kakak untuk menjaganya? Oke, kalau bicara itu yang pertama mungkin tetap sampaikan apa ya, kata-kata penguatan buat ketua panitia Iya, karena betul. memang saya lihat dari ketua panitia dan juga teman-teman dari panitia inti, mereka tuh kayak ini jadi tidak ya, ini batal tidak, bahkan ada teman-teman yang panitia yang lain sudah bilang kayaknya batal deh ini, kayaknya Himafi Cup tidak jalan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang keren dari mereka adalah mereka tuh percaya bahwa Tuhan tuh selalu ada buat mereka. Asik. Jadi panitia ini puji Tuhan mungkin karena mereka juga beriman ya. Mereka beriman sama beriman, jadi akhirnya mereka tuh bisa yakin seyakin itu ya. Mungkin yang pertama ingatkan mereka tentang mereka harus beriman, ingatkan bahwa masih punya banyak jalan, masih ada jalan di depan sana. Untuk kalau dari dana, dari kan tadi kan bicara tentang dana, ya kan dana juga bisa membuat perpecahan. Himpunan itu juga berusaha untuk dana yang kita punya itu betul-betul Harus cukup ya, gitu, dan mencukupi. jadi kan kalau dana dari panitia kan beda sama yang mereka cari sama dengan dana dari kita ya. Iya, betul. Jadi dari himpunan itu kasih juga dananya kita. Jadi kita tuh betul-betul lagi berusaha untuk dana-dana yang kita punya untuk harusnya himpunan yang kegiatan-kegiatannya bukan hanya Himafi Cup, Iya. tapi kita alokasikan untuk Himafi Cup untuk bantu supaya mereka jangan pesimis dengan mereka punya kita punya kegiatan ini, mereka tidak merasa kayaknya tidak jadi dan lain sebagainya karena gara-gara dana dan lain sebagainya, akhirnya perpecahan. Ya untuk anggota juga banyak yang ya keluar ya. Oh. Iya. Iya, Oh. karena mereka banyak fokus kuliah dan lain sebagainya, tiba-tiba sampai rapat tengah-tengah mereka juga gagal dan sebagainya. Ya kita tidak bisa selamatkan mereka, kita sudah kasih semangat juga, tapi kalau memang orangnya tidak semangat ya kita tidak bisa Percuma. apa-apa. Ya, yang pertama itu cuman kasih semangat, doa dan lain sebagainya itu. Oh, hebat ya. Jadi dari kakak
ketua himpunan ini sangat memberi suportif yang sangat tinggi ya untuk Iya, kegiatan Hima Fikap 2 Iya, ini. Kak. Lalu kalau untuk kakak sebagai sekretaris nih, kira-kira apa sih tantangan yang kakak hadapi selama menyusun berkas-berkas dokumen dalam hal surat menyurat begitu kan? Sama bagaimana sih yang tantangan yang kakak dapat itu selama mungkin menyusun time schedule juga kan salah satu tugas Iya. sekretaris juga kan? Itu kira-kira bagaimana sih cara kakak menghandle semuanya? Nah, ya Kak, terima kasih Kak. Nah, kalau dibilang tugas saya sih ya tadi Kak, administrasi sih saya lebihnya. Iya. Dan juga ada tantangan yang membuat kami tuh sempat sedikit terhambat Kak. Iya. Yang itu proposal kami Kak. Nah, proposal kami itu jadinya setelah di ACC itu di bulan berdekatan dengan bulan Juni tanggal awalan Kak. Iya. Jadi itu susah untuk yang sponsor yang membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk membaca proposal kami Kak. Iya, Jadi betul. ada beberapa sponsor yang betul-betul mereka tuh belum sempat membuka proposal kami sampai kegiatan kami berlangsung. Nah itu menjadi salah satu minusnya si Iya. kami Kak. Jadi proposal sponsor yang seharusnya memberikan kontribusi besar itu Kak, jadinya tidak jadi memberikan kontribusi karena itu waktu pemberian proposalnya itu sangat lambat Kak. Oh, Jadi itu wow. mungkin jadi pelajaran juga buat kami supaya kami bisa membuat proposal Menyusun proposalnya lebih cepat Awal. lagi dan lebih awal lagi supaya sponsor-sponsor yang mau untuk berkontribusi itu bisa bergabung juga bekerja sama dengan kami Kak. Iya, memang dinamikanya dia kalau sponsor itu mesti kasih proposalnya harus Iya, betul, jauh Kak. sebelum hari Iya. H ya Kak, biar Iya, mereka betul, juga Kak. bisa mempertimbangkan untuk kasih kita dana itu lebih cepat juga. Betul Iya. sekali. Oke. Lalu dari POV kepanitiaan nih, kira-kira momen apa sih yang menurut kakak itu paling sulit terlupakan dari ini kegiatan? Yang kira-kira paling wow begitu? Oh iya, baik. Apa ya? Mungkin dari kakak ketua himpunan sama kakak sekretaris, boleh dong masing-masing. Dari L duluan deh. Oke deh Kak, Oke. makasih. Nah, dari saya nih Kak, saya sangat senang berada di organisasi ini Kak, karena seluruh anggota kami, seluruh panitia kami itu sangat perfect lah. Asik. Mereka itu kita sempat adakan setiap untuk selama pertandingan itu setiap malam itu kita sempat ada evaluasi Kak. Nah Iya. di situ setiap panitia itu saling memberi plus minusnya mereka, terus mereka juga sempat koreksi-koreksi. Iya, betul. Tapi dari situ semua tetap bersatu dan semua mau memperbaiki hal-hal yang kurang Kak. Nah semangatnya mereka itu sampai dengan kegiatan berlangsung sampai akhir itu betul-betul membuat saya tuh merasa keren untuk mereka juga dan untuk kami juga sebenarnya, karena di balik keberhasilan kegiatan ini pasti ada plus minusnya, tapi Iya. panitia kami tetap berjuang dan bersama-sama dengan kami terus sampai di akhir Kak. Oh, jadi solidaritas sesama kepanitiaan Iya, Kak. itu sangat tinggi ya. Iya, Ya, Kak. betul sekali. Saling menguatkan satu sama Iya, lain. Kak. Oke, kalau dari POV-nya Kak Alfa nih sebagai ketua himpunan. Kalau dari saya sendiri ya, yang paling berkesan menurut saya adalah dari teman-teman yang ikut serta Iya. ya. Mereka itu belajar untuk kita yang menurut saya Iya. tidak ada yang namanya berkelah yang buat Iya. hancur itu kegiatan Oh, ya, tidak iya. ada. Iya kan ya? Iya. Itu menurut saya itu berkesan buat saya karena selama saya ikut kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti, maksudnya kegiatan-kegiatan luar, Iya. itu kan pasti ada perselisihan tuh. Iya. Oh ini gini Biasanya apa, ada begitu. ini apa segala macam. Saya sama sekali belum tidak lihat dan tidak menemukan itu, dan menurut saya itu sesuatu yang berkesan menurut saya. Iya, Iya. betul Kak. Ya itu kayak wow menurut saya. Iya. Ya. Dan juga Iya sih. dan juga ada bagusnya juga dari penonton Kak. Mm-mm. Wah, kita sempat bikin eventnya itu pas di mana jalanan yang di depan lapangan kita itu sedang ditutup Kak. Jadi mereka itu harus membayar 2 kali karcis untuk masuk ke Ya. lapangan kami. Tapi penonton itu sangat antusias Kak. Jadi itu juga menjadi kebanggaan juga Oh, sih. Iya. Jadi mereka tuh bayarnya
double ya. Double. Iya, double. Wow, jadi selain semangat antusias dari panitia dan peserta, penonton juga tidak kalah Penonton juga semangat ya. tidak kalah. Mungkin karena mereka lagi kesemangat-semangat Iya. teman mereka jadi. Jadi kayak walaupun tantangan apa saja mereka terobos demi semangat seperti Ya, kita. siap terobos. Iya Untuk sih. bisa nonton. Seru ya, Kak. Iya. Kira-kira ada tidak sih kejadian-kejadian lucu yang sampai sekarang itu kakak-kakak masih ingat atau sesama panitia itu masih saling cerita begitu? Wow, kamu waktu kegiatan itu kamu begini. Boleh dong di-spill kejadian-kejadian yang lucu atau kejadian-kejadian receh yang susah dilupakan dari kegiatan. Iya, Kak, betul. Ada satu kegiatan receh yaitu pas kita di penutupan, Kak. Nah, kita itu ada bikin tim apa match ya itu. Iya. Oh ya. Nah, itu kita dari kepanitiaan sendiri itu membuat regu untuk pemain sepak bola ini, futsal ini dari kepanitiaan yang ada di situ. Jadi kita memilih yang paling terhebat. Salah satunya Kak Alfa itu dalam itu, Kak. Jadi pemilihannya itu bagaimana kira-kira? Ini adalah kita tuh salah satu tim yang diutus untuk bisa lawan dosen-dosen. Iya. Oh, wow. Iya. Harusnya menang ya. Iya, harusnya menang tapi tidak tahu kenapa kalah. Tapi mungkin karena lawan dosen ya, jadi kayak tidak enak nanti kalau kalah takutnya begini. Iya, mungkin karena kita takut. Sungkan mungkin mengalahkan sungkan dosen ya. dia. Kalau tidak kita sudah gol itu. Tapi Karena karena sungkan. lawan kita dosen, Iya. Itu kita sangat seru, harus Kak. mengalah sih. Iya, harus itu mengalah ya. Mengalah ya. Oh, Itu iya. bukan karena tidak ada potensi di situ, tapi karena kita tuh mengalah. Kita coba Baik, mengalah. Alfa. Terus yang kedua yang saya ini ingat adalah apa ya? Jadi kita kan ada kayak pemain lewat sana, lewat pintu yang di belakang. Iya. Terus penonton lewat depan kan. Oh, jadi ini pintu masuk pemain sama penonton tuh beda. Ini menurut kalian bukan tidak lucu tapi menurut saya lucu. Ya. Ya, Kak. Jadi ada penonton yang kayak bukan pemain tapi merasa Nerobos. diri pemain dan ikut sana. Wow. Jadi Jadi dia lucu. nerobos pintu pemain bola nih. Iya. Dia bukan pemain. Tapi seakan-akan Makanya dia dia penonton. pemain. Iya, dia penonton. Itu kan tidak lucu. Itu lucu menurut saya. Karena dia bingung. Maksudnya Itu sudah antara disampaikan. panitia yang menjaga di pintu pemain tuh merasa kecolongan atau mungkin penontonnya Ya. yang miskom sama panitia. Itu atau bagaimana, Tidak, Kak? mungkin dia sembunyi atau lain sebagainya. Mungkin lewat sawah-sawah yang di bagian sana. Semoga dia tidak menghindari karcis ya, Kak. Iya. Oh, iya, kalau di pemain kan peserta itu free ya? Tidak ada Kalau pemain karcisnya, Kak. Oh, curiga kayaknya Iya. menghindari karcis sih, Kak. Terus kalau berikutnya adalah yang paling lucu menurut saya adalah saya dipanggil doa dan saya tidak ada. Itu doa pembuka atau doa apa, Kak? Apa ya, penutupan ya? Itu Penutupan. Iya, penutupan acara penutupan. Kak. Beliau lagi untuk pembukaan bersiap acara ya. untuk karena futsal. saya mau main futsal itu karena Oh, saya iya. sudah penuh semangat semangat 45 sudah pakai kaos kaki dan lain sebagainya di luar. Mereka sudah panitia sudah kumpul itu sudah mau betul-betul sudah mau acara penutupan itu dan harus berdoa dan saya yang berdoa. Saya masih di sana dan mereka harus panggil saya dan saya harus ke sana dulu. Wow. Itu namanya sudah di calling berulang-ulang. Dan sih, itu Kak. pakai pakaian Doanya olahraga. sudah dalam keadaan pakai pakaian futsal ya, Iya, Kak? Kak. Iya, doanya apa? Saya lupa kalau saya tuh tugasnya doa. Jadi ya begitu semua orang lihat saya lari dari ujung sana Ya, dengan tapi it's okay pakaian. lah. Ya gitu. Oke. Lalu dari susunan atau kepanitiaan ini menurut kakak sekretaris nih, kira-kira divisi apa sih yang sekiranya dia itu kayak terlihat paling sibuk begitu dari semua susunan kepanitiaan? Biasanya semua panitia bekerja, kita tahu itu. Tapi pasti ada beberapa divisi yang bukan terlihat paling sibuk sih sebenarnya, tapi yang apa ya, yang mungkin dari awal itu dia paling bekerja keras begitu untuk menyukseskan kegiatan. Baik, Kak.
Mungkin ada beberapa ya, mungkin Iya. saya biar menyebutkan semua saja. Oke. Oke, baik. Dari pertama, yang paling pertama dan utama, saya sangat apresiasi kepada ketua saya, kepada bendahara saya yang ada 2 orang, dan juga anggota-anggota. Nah, yang ketua sama bendahara ini dan juga saya, sekretaris, jadi kita panitia inti itu ada 4 orang, Kak. Iya. Nah, kita 4 ini, saya sangat apresiasi kepada ketua dan juga bendahara karena setiap kali kita down, kita memerlukan apa begitu Kak, mereka selalu hadir, mereka selalu siap siaga dan mereka yang selalu bergerak aktif Kak. Oke. Dan jadi selama kegiatan itu kita jarang untuk saling kumpul-kumpul itu Kak. Jadi Iya. semuanya itu pasti dapat bagiannya untuk mengecek segala macam, untuk bertugas segala macam, dan itu semua ketua dan bendahara saya itu sangat aktif Kak. Iya. Kedua, mungkin dari si acara keamanan Ya, sepakat. P3K. Kalau si acara ya mungkin mereka harus mengatur pemain-pemainnya itu. Iya. Si keamanan salah satunya kakak. Itu saya melihat mereka itu harus, karena kan kita sempat ada something Kak pas kita awal-awal Wow. itu ada helm penonton itu sempat hilang gitu Kak. betul. Itu jadi problemnya kami. Itu berarti tanggung jawabnya keamanan ya, Kak? Iya Kak. Sebenarnya kita semua sih, Jangan Kak. dulu. Ya, ya Helemi, jangan kita Oh iya, bisa betul, bilang betul, panitia Kak. yang bertanggung Betul, Kak. jawab ya, Karena karena kan- memang ini ya kalau mau bicara kayak gitu juga kita Iya juga sih. bingung ya, karena Iya, Kak. parkiran yang depan kan diambil sama GOR ya. Ya, Oh iya, Ya, Kak. Jadi bukan tanggung harus jawab dibayar, kepanitiaan Kak. harusnya. Harusnya Iya, kayak gitu betul, juga. Kak. Dan kita juga sudah informasikan Iya ya. betul Kak. Nah itu dari keamanan mungkin kami harus mengumpulkan mereka sebanyak mungkin dan menambah personal sih Kak, karena ada saat-saat dimana rame begitu Kak. Jadi kita Kadang butuh hiruk tambah- pikuk ya, Kak? Iya Kak. Jadi kita butuh mereka, anggotanya harus banyak supaya melihat semua keadaan di dalam pertandingan itu harus berjalan dengan baik. Bahkan saya jadi tukang parkir. Iya, betul, Iya saya betul jadi Kak. tukang parkir. Betul Kak. Tidak apa-apa sih. Salah satu tugas keamanan juga. Iya. Iya. Kemudian selain keamanan ada juga si P3K yang Iya, harus betul. selalu siap siaga, karena kan kita memang menyediakan dinkes yang sudah dibiayai. Namun kita juga harus menyiapkan P3K karena namanya juga pertandingan ya Kak. Iya, Pasti betul. ada sedikit kesleo dan segala macamnya Kak. Itu pasti Jadi P3K yang P3K urus. pasti ya. akan sibuk untuk peserta gitu Kak. Jangan lupa Kemudian- perlengkapan yang lari-lari Iya, itu. betul. Iya. Perlengkapan Itu yang juga. lari-lari itu ya, kasihan juga sih saya kesel Mereka lihat itu harus hadir sebelum kegiatan dan juga mereka tuh yang menyiapkan segala macam yang berkaitan dengan kegiatan Kak. Iya. Jadi sangat apresiasi juga untuk perlengkapan karena mereka tidak pernah mengeluh gitu, Iya. Kak. Mengeluh pun kayak yang bisa diselesaikan. Kalau Iya. sampai yang terlalu berat tidak ada Kak. Keren mereka. Ya. konsumsi Kemudian- dengan segala gebrakan Aduh, ayam itu juga. gepreknya, untuk makanan wasitnya, Iya, untuk makanan dinkesnya, untuk makanan tamunya, untuk makanan apa segala macam. Oh, konsumsi habis-habisan di situ. Hiruk pikuk juga ya Kak Iya, mengurusnya. Ini semua yang ada, semua komisi di situ menurut saya itu betul-betul Semuanya aktif. aktifnya itu di bagiannya mereka masing-masing. Iya, betul. Kalau kita bilang siapa yang paling sibuk dan lain sebagainya, sebenarnya saya semuanya sibuk Semuanya parah. sibuk, iya. Yang Sibuk, sibuknya semuanya tuh aktif. Iya. Karena kalau kita lihat dari sisi konsumsi dan lain tadi, kita lihat dari ini perlengkapan dan sebagainya, semua tuh sibuk di bagiannya. Dan itu sangat Wow. sibuk. Iya. Oh, mantap sih ini panitia gila, siapa panitia gila. Iya. Oke. Kemudian ada si namanya multimedia Kak. Sudah Oh, pasti. iya. Iya, itu juga tidak Mereka kalah harus- penting. mereka harus lari-larian supaya mengambil momen yang paling baik dan paling bagus di situ. Jadi itu betul-betul membuat mereka tuh harus lari-larian Kak. Dengan Iya. konten satu hari harus ada. Dengan Oh, konten konten satu hari iya. tuh Setiap harus ada. Saya sempat harus lihat di ada, Kak. live at UCB juga. Ya, tiap hari mereka Iya, konten. Wajib itu ya Kak. Itu wajib itu. Day 1, harus. day 2 dan selanjutnya Harus. sampai final. Itu yang pemain cewek yang cantik, pemain cowok yang ganteng, mereka harus betul-betul harus gini itu harus di zoom tuh. Harus dapat di frame ya Kak. Iya, harus betul. itu harus.
Kemudian yang terakhir mungkin dari surat menyurat humas. Mereka sibuk Oh, di awal-awal oh. itu. Si Ada yang paling humas sibuk juga. di awal-awal sebelum sia-sia Awal-awal lain. sebelum kegiatan Oh, mereka itu berlangsung. bagian penghantaran surat ya, Kak? Iya, Kak. Iya. Mereka yang membuat surat. Di sini kita humasnya cuman 3 atau 4 orang lah, Kak. Nah, jadi tapi mereka sangat kompak, Kak. Jadi kalau kita butuh surat begitu, Kak, mereka cepat begitu. Jadi keren juga mereka. Dipanggil langsung datang antar Iya. surat sini. Iya, Kak. Jadi perencanaannya lancar begitu karena Iya, surat betul. menyurat juga penyalurannya cepat. Iya, Kak. Oke. Oke. Lalu setelah kegiatannya selesai nih, momen apa sih yang paling sulit terlupakan dari kegiatan ini? Dari kami yang Iya. mungkin solidaritas sih, Kak. Iya, itu Ya. momen Keren karena ini buka umum Iya. dan juga kepanitiaan sendiri kami tuh betul-betul perdana ya, Kak. Iya. Semuanya perdana untuk membuka umum itu semuanya perdana. Jadi sepertinya kampus juga kayaknya baru pertama ya. iya, Ya. Menyaksikan Kampus. kegiatan dari Iya, betul, himpunan tapi dibukanya untuk Umum. Iya. Jadi UCB pertama kali. Iya. Asik. betul. Himafi sih yang pertama Iya. kali. Ini maaf ya betul Itu pertama juga kali. menjadi Ya. kebanggaan kami sih, Kak. Itu mungkin Iya. juga jadi hal yang apa ya? Dasar supaya mungkin UCB juga lebih ini lagi ya dikenal. Iya. Pasti kalau kegiatan selesai pasti bakal kangen sama panitia ya, yang biasanya tiap malam kita di lapangan begini pas kegiatan yang sudah selesai, aduh kita sudah tidak kumpul di lapangan lagi. Iya, Kita sudah betul, istirahat di betul. kos masing-masing. Pasti Kak. momen itu yang paling diingat-ingat Iya. juga ya. Ya karena Iya, kebetulan Kak, betul. ini panitia ini tidak semua anggota himpunan saya. Ya, Wow. jadi kan kita panitia beda, himpunan beda. Jadi panitia ini tuh kebetulan banyak dari Iya. Berarti ambil dari luar. mahasiswa biasa. Kalau kita dibilang Himafi kayak di Anggotanya himpunan dari berarti anggota. itu orang-orang, mohon maaf tapi mungkin orang-orang terpilih begitu, Kak. Iya, yang jadi menjadi- beberapa. yang pengurusnya. Nah, Kalau anggota-anggotanya kita sudah semuanya Iya. anggota himpunan. Iya, betul, Kak. Cuman itu kalau pengurusnya Betul, tidak Kak. semua. Oh, jadi kepanitiaannya itu ambil dari mahasiswa farmasi, bukan ambil Iya. dari kepengurusan, tidak semua dari kepengurusan Iya, Himafi betul begitu. sekali. Oh. Jadi komisi-komisi yang saya kan himpunan kan ada komisi-komisi banyak tuh. Iya. Ya, mereka menyebar. Jadi bukan dari komisi yang harusnya mereka bekerja di situ. Kayak Jadi gitulah. partisipasi dari mahasiswa juga besar ya, Kak? Iya. Oh, Yang awalnya wow. kalau di himpunan saya mereka adalah ketua komisi, tiba-tiba lain. Ini ketua komisi dari ini advokat sih. Iya. Wow. Kesejahteraan. Tiba-tiba jadi sekretaris. Gitu. Oke. Lalu apa sih pembelajaran yang kakak sekretaris dan kakak ketua himpunan dapatkan dari penyelenggaraan kegiatan Himafi Cup 2 ini? Kalau saya yang saya pelajari adalah akhirnya saya tahu bahwa anak-anak farmasi itu bukan hanya jago di lab saja. Iya. Ya, akhirnya saya bisa melihat wajah-wajah baru dari anak farmasi, bagaimana mereka tuh ternyata jago manajerial. Mereka Iya. jago untuk mengatur ini dan itu, mereka jago untuk urus ini. Mereka berani untuk menghadapi orang-orang yang harusnya mereka polisi, dinas, kepala dinas. Mereka berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah mulai. Dan menurut saya itu sesuatu yang luar biasa yang mereka belajar, tapi saya juga rasakan itu. Iya. Jadi saya cukup belajar banyak karena anak-anak himpunan saya, anak-anak dari yang saya pimpin adalah anak-anak yang bukan hanya sebagai anggota tapi mereka adalah leader-leader. Itu yang saya Wow, pelajari. iya sih. Terlepas dari hiruk pikuk perkuliahan Ya, setiap betul hari, sekali. ternyata teman-teman dari farmasi juga hebat dalam mengurus Iya. kepanitiaan organisasi. Apalagi Iya. ini futsal dan badminton. Harusnya kan kita Dan urus first yang time. harusnya kan kita urusnya obat-obatan. Iya. Kita urus obat-obatan, kita urus Alih profesi sedikit. Ya, kosmetik, kita alih profesi ke olahraga. Nah, Asik. itu yang keren dari anak farmasi. Terbaik sih, guys. Asik. Kalau dari kakak sekretaris apa sih pembelajaran yang dipetik dari kegiatan? Oke, kalau dari saya pelajaran yang dipetik itu mungkin kekompakan, solidaritas, Iya. dan juga antusias. Kita sempat bingung nih, ini bagaimana untuk tantangan terbesar kita. Mm-mm. Tapi di balik itu, semua kepanitiaan, solidaritas, kompak, dan juga antusias mereka membuat kita semakin bangun Iya. dan sehingga
kita untuk perdana membuka umum ini berhasil, Kak. Iya. Betul. Ya walaupun Jadi- ada tantangan tapi sesama panitia itu selalu solid begitu. Iya, Kak. Jadi hadapi Iya, sama-sama. betul, Kak. Oke. Lalu kira-kira untuk next nih kalau dikasih kesempatan misalnya untuk selenggarakan Himafi lagi di cup-cup selanjutnya. Harapannya begitu sih, harus ada Iya, selanjutnya. betul sekali. Kira-kira kegiatannya apa sih? Maksudnya kira-kira pertandingannya apa sih? Apakah akan berkembang lagi selain futsal dan badminton, mungkin akan ada turnamen-turnamen lain lagi. Walaupun mungkin kalau tahun depan masa kepemimpinan Kak Alfa sama Kakak Elsa selesai ya. Iya, Iya, selesai. Tapi harapan buat pemimpin berikutnya. Ya. Harapan saya untuk adik-adik yang leader selanjutnya, pertama mungkin teruskan dulu ini ya, keluar dari zona nyaman, jangan hanya di ranah lab saja, tapi kita harus keluar di ranah Lapangan. lapangan. Teruskan saja badminton juga futsal ini, mungkin adik-adik kalau mau tambah dengan volley juga boleh. Iya. Ya. Mungkin ya terserah sih mau ini, tapi saran saya mungkin ini harus diteruskan, harus ada Himafi Cup 3. Iya. Kenapa? Karena ini juga bawaannya fun, bawaannya happy, Betul. bawaannya juga tidak ini olahraga biasanya supaya jangan stres dan lain sebagainya. Iya. Jadi adik-adik harus teruskan ini, mau tambah juga boleh, terserah kalian. Intinya harus lanjutkan. Oke. Gitu. Kalau dari Kakak Elsa apa nih? Oke. Mungkin harapan saya mahasiswa-mahasiswa farmasi jangan takut untuk masuk organisasi ini. Organisasi ini sangat keren dan kita bisa belajar hal-hal yang tidak kita pelajari di dalam kelas. Manajemen waktu, manajemen risiko, itu semua kita pelajari di organisasi ini. Jadi harapan saya mungkin untuk kedepannya harus masuk organisasi ini dan juga harus melaksanakan Himafi Cup 3 nantinya. Asik. Dan untuk pertandingannya boleh ditambah lagi supaya kita bisa melihat lah sebagaimana bakat-bakat dari orang-orang ini kita kumpulkan semua. Asik. Dan juga satu pesan, harus kompak, harus komunikasi. Persiapan sematang apapun di atas kertas, kalau tidak dikomunikasikan langsung dan tidak ada komunikasi yang baik, timbal balik yang baik, itu mungkin agak lemah di lapangan. Iya, Jadi betul. harus solid dan harus berani tentunya, karena kita panitia sekarang ini sangat berani. Harus Iya. berani tentunya ya. Iya, Jadi betul. mungkin itu, Kak. Oke, karena kakak tadi sudah mention ya, kalau misalnya untuk kepengurusan selanjutnya itu mahasiswa itu harus berani kan. Kira-kira mengapa sih mahasiswa itu harus aktif dan berani mengambil bagian dalam organisasi Himafi itu? Alasannya apa sih? Kan ini mahasiswa juga bisa saja mengikuti kegiatan-kegiatan itu, tidak harus di organisasi Himafi, bisa saja organisasi di luar kampus. Kira-kira mengapa harus Himafi? Oke, terima kasih Kak Serin. Nah, sudah lihat kan kegiatan kami berlangsung dengan baik. Iya, gitu. Jadi harus masuk di organisasi ini karena selain kita membangun kerjasama antar mahasiswa, kita juga bisa membangun kerjasama dan juga kita juga bisa menemukan teman-teman di luar sana yang menilai kita keren. Jadi kalau dibilang berani itu adalah salah satu kunci yang paling penting, karena kayak problem kemarin itu dana dan sebagainya itu menjadikan, apalagi tentang uang ya, pasti sensitif Kak. Iya. Jadi menjadikan kita down begitu Kak. Nah, keberanian itu yang membuat kita bisa melaksanakan suatu kegiatan dengan baik Kak. Oke. Jadi sangat butuh berani itu. Oke, wow, ini pembicaraan kita ini sudah meluas. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita, saya ada mini game nih Kak. Oke. Apa tuh? Gamenya itu yes or no. Jadi Kakak Alfa sama Kakak Elsa cukup menjawab yes or no dari pertanyaan saya. Boleh juga kalau mau disertakan dengan sedikit alasan dan sedikit cerita boleh. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama. Pernahkah ingin menyerah saat menjadi panitia Himafi Cup 2? Yes or no? Yes. Yes. Alasannya Kak, Ya. kalau dibilang pernah, itu pernah Kak. Tapi
kenapa bisa terus menjadi kepanitiaan? Karena teman-teman saya, panitia-panitia itu selalu memberikan kata-kata semangat, terutama penanggung jawab kita dan juga ketua kita itu selalu menyemangatkan kita dan selalu memastikan bahwa selalu meyakinkan kita bahwa kegiatan itu pasti berjalan Kak, dan ternyata berjalan dengan baik. Wow. Jadi Betul sekali. saya setuju sih. Oke. Pernah begadang tidak demi menyelesaikan persiapan kegiatan? Yes lah. Of course, ya. Ini pasti mereka sampai pagi nih. Mereka tuh kebanyakan sampai pagi Ya, tidak tidur lah. betul. Anak farmasi mungkin sudah terbiasa dengan tidak tidur Iya ya. sih, Kak. Dibawa saja sampai kegiatan. Jadi kebiasaan. Iya, itu Iya. sudah biasa anak farmasi. Oke, berikutnya pernah berbeda pendapat dengan sesama panitia? Oh Yes. yes. Banyak. Banyak sih kok. Ya sih, tidak heran ya. Tidak heran lagi namanya organisasi. Iya, betul. Pernah merasa panik karena ada kendala pada hari H kegiatan? Yes. Yes. Makanan dinkes. Panik yes. Oke. Alasannya banyak sih Kak. Nanti aja. Lalu pernah membawa urusan kepanitiaan sampai mengganggu waktu istirahat? Yes, harusnya Of itu course. ya. Yes. Oke, lalu yang berikut, pernah tidak merasa usaha dalam kepanitiaan itu kurang dihargai? Misalnya kayak kakak sebagai sekretaris nih, kayak sudah bekerja semaksimal mungkin buat surat, administrasi sana sini, lalu dari teman-teman kepanitiaan lain merasa sepele, Kak, wah kerjaanmu sedikit saja hari ini, Oh, kayak no. begitu tuh. Kayaknya tidak ya. Tidak. Karena solidaritas tadi ya. Kita solidaritasnya sangat tinggi Kak. Jadi mereka sampai kayak Tidak ada yang merasa diremehkan Iya, Karena juga. mereka fokus di bagiannya masing-masing. Masing-masing Kak. Jadi tidak sempat merepot sia-sia lagi Iya, gitu. betul sekali. Oke. Berikutnya, setelah Himafikap 2 selesai, apakah ada rasa lelah yang langsung terbayarkan dari kegiatannya? Iya, Yes, iya yes, terbayarkan yes, ya yes. karena walaupun tidak sempurna tapi setidaknya kami berani. Sempurna. Banyak iya, maksudnya ada banyak ini ya, tapi kita tuh berhasil untuk keluar dari Plus zona nyaman minusnya kita. ada, tapi kita berhasil. Oke. Yang berikutnya, kalau diberi kesempatan lagi nih, apakah kakak bersedia menjadi panitia Himafikap berikutnya lagi? Harusnya iya. Harusnya iya sih Kak. Saya tapi iya. pasti kita di farmasi itu pasti harus bergantian. Iya sih. Iya. Ada regenerasi, tapi kenapa saya bilang iya ya? Karena ada hal-hal yang kurang mungkin kita bisa jadikan itu evaluasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Oke. Karena memang tujuan kita menjadi lebih baik. Betul. Kalau ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Ah. Yes or no, apakah Himafikap 2 ini menjadi salah satu pengalaman terbaik selama menjadi mahasiswa, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang masih menjadi pengalaman terbaik selain dari Himafikap 2 ini? Terbaik Kak. Saya Iya sih ya, yes. iya. Karena kita juga ada kegiatan besar kita, Himafi juga. Iya. Himafikap juga, intinya adalah semua kegiatan yang kita pernah buat. Himafi, Selalu Himpunan terbaik. Mahasiswa Farmasi UCB, kalau Iya. buat kegiatan semuanya terbaik. Oke. Himpunan terbaik kali ya anak-anak. Bersama saya Seren Juanita, mewakili keluarga besar UKM UCB Today, izin pamit undur diri, sebab muda yang berbicara, karena kita citra bangsa. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. See you.